Inilah yang terjadi di babak pertama dimulainya kejuaraan FIM Motocross Dunia YPF Infinia MXGP dari Patagonia, Argentina. Balapan MS2 dimulai. Saat gerbang terbuka, Sasha Konen crosser nomor 19 berhasil yang pertama mengambil hole shot di musim ini, lalu disusul oleh Langenfelder lalu Lukas Kunen. Hitungan kemudian Rossi memimpin. Lukas Kunen berada di posisi ketiga dan kemudian berhasil memimpin, namun sayang sekali kemudian terjatuh. Rossi kembali memimpin. Lukas Kunen melaju pelan setelah tabrakan, ibu jarinya terluka parah sehingga ditarik ke pit, namun ia tetap memulai balapan kedua. Kedua berada di posisi kelima dan berhasil mendahului Sasha Kunen setelah Sasha Kunen terjatuh di tikungan pertama. Adamo melewati crosser LL Singa untuk posisi ke-9. Adamo akhirnya finish di posisi ke-8. Rossi terjatuh dari posisi terdepan, tabrakan dari kamera tayangan ulang dari sudut berbeda menunjukkan dia bangkit kembali. Benistan berhasil memimpin, Langenfelder di posisi kedua di lap ke-14. Benistan tidak bertahan lama memimpin, akhirnya diambil oleh Langenfelder dan memimpin melewati crosser Benistan. Rossi menyerang Benistan lalu tersingkir dari posisi ketiga. Tampilan drone menunjukkan crosser 74 Kadewov melewati crosser Benistan untuk posisi kedua di tikungan terakhir saat crosser Langenfelder memenangkan perlombaan. Dan di garis finish, crosser Simon Langenfelder berhasil melintasi garis finish di posisi pertama, disusul oleh Kadewov di posisi kedua dan Thibaut Benistan di posisi ketiga. MS2 balapan kedua. Gerbang terjatuh dan hole shot oleh crosser Harup yang diambil dari sisi luar, lalu Osterhagen crosser 44 Elsinga, Langenfelder, Lukas Konen, Kadewov juga berada di posisi teratas. Kita bisa lihat di bagian atas layar, kita lihat crosser 516 Langenfelder berpindah ke posisi kedua. Kali ini Kadewov melewati crosser Osterhagen, crosser 80 Adamo mengikutinya untuk posisi keempat dan kelima. Crosser Langenfelder berlari di belakang crosser Harup dan kalah posisi kedua dari crosser Lukas Kunen. Lukas Kunen melewati Harup untuk memimpin. Beberapa saat kemudian, Langenfelder melewati Harup untuk posisi kedua, lalu Lukas Kunen keluar jalur untuk kehilangan keunggulan, turun kembali ke posisi ketiga. Lukas Kunen melewati Harup untuk posisi kedua di start pengendara yang terjatuh. Mereka bertarung untuk beberapa tikungan, tapi Lukas Kunen tetap di posisi kedua. Beberapa saat kemudian, Lukas Kunen menyerang Langenfelder berdampingan dan setelah beberapa tikungan kembali memimpin. Beberapa menit kemudian, crosser nomor 11 Harup melewati crosser 516 Langenfelder untuk posisi kedua. Kali ini, crosser 74 Kadewov mendapatkan kesempatan melewati crosser 516 Langenfelder untuk posisi ketiga dan pertempuran berlanjut hingga tampilan drone. Dari tampilan drone di atas layar, crosser Lukas Kunen turun dengan 2 tikungan tersisa. Crosser 74 Kadewov meraih kemenangan balapan dan Grand Prix, kemenangan ke-6 keseluruhan di Grand Prix. Dan balapan kedua ini, garis finish dilalui dengan crosser 74 Kadewov posisi pertama, posisi kedua crosser Harup dan posisi ketiga Lukas Kunen. Sehingga untuk Grand Prix keseluruhan, posisi pertama ada Kadewov, posisi kedua Langenfelder dan posisi ketiga Harup. Berikut hasil keseluruhan. Podium kemenangan pertama di MS2, 74 kemenangan kedua dalam karir GP Kadewov. Langenfelder memenangkan balapan pertama untuk GP ke-6 berturut-turut tetapi tidak menang secara keseluruhan untuk kelima kalinya berturut-turut. Simon Langenfelder posisi kedua, Michael Harup posisi ketiga dan Benistan dan Adamo 5 besar. Di podium, crosser 74 Kadewov mengambil plat merah 5 besar minggu ini Kadewov, Langenfelder dan Harup. Pada saat ini hal itu tidak terlalu berarti, namun tetap menyenangkan memiliki plat merah di motor saya. Jadi ya, saya sangat senang dengan itu. Seperti yang Anda katakan, saya kesulitan pada awalnya, tetapi saya terus berkembang dan itulah yang telah kami latih sepanjang musim dingin. Melakukan moto panjang dan mencoba melakukan sedikit sprint pada akhirnya. Dan itulah yang kami lakukan. Jadi ya, semua kerja keras membuahkan hasil. MXGP balapan pertama.
Gerbang terbuka hole shot pertama kali musim ini oleh Jorge Prado, tapi dia berlari melebar hingga kehilangan posisinya dan melewati tikungan pertama. Kali ini crosser Maxim mengambil posisi pertama, lalu crosser ketiga Fevre, lalu Prado. Crosser pertama Prado bergerak ke posisi kedua setelah keluar dari tikungan kedua. Dia kemudian memimpin setelah lompatan set pertama. Kali ini Gesser meluncur ke samping dengan posisi ketiga didahului oleh Paul Jonas. Tak lama kemudian, crosser Honda Team Gesser jatuh di tikungan berikutnya. Crosser Kawasaki Fevre melewati crosser ke-41 Jonas di posisi ketiga. Sayang sekali Jeffrey Herling terjatuh dari posisi kelima di tikungan yang sama dengan Gesser dan turun ke posisi ke-11. Prado masih memimpin. Crosser asal Prancis nomor 3 Fevre melewati Maxime Renaux untuk posisi kedua setelah Renaux melakukan kesalahan. Tim Gesser dan Seward bola balik, tapi Gesser menempati posisi ke-6 dan Jeremy Seward posisi ke-7. Kita lihat bersama crosser Honda 243 Gesser melewati Koldenov untuk posisi ke-5. Dan kemenangan yang sangat mulus oleh Jorge Prado di garis finish. Posisi pertama oleh Prado dengan selisih 10 detik, 78 kemenangan. Posisi kedua oleh Fevre dan posisi ketiga oleh Jonas. MXGP balapan kedua. Hole shot kali ini dilakukan oleh Maxime Renaux, tetapi melebar di tikungan kedua Gesser, lalu Jonas dan Prado. Di belakang mereka semua pemukul besar Fevre, Seward, Renaux, dan Jonas di belakang tim Gesser. Kali ini Prado melewati Jonas untuk posisi kedua. Renaux jatuh di tikungan yang sama, kesalahan lagi oleh Maxime Renaux. Renaux jatuh ke posisi ke-16. Beberapa saat kemudian, crosser nomor 3 Fevre melewati 41 Jonas untuk posisi ketiga. Jeffrey Herling menangkap Vlaanderen dan Koldenov seperti tim bangsa Belanda berlomba bersama. Herling melewati Vlaanderen untuk posisi ke-8. Kali ini Herling berhasil melewati Hormo di posisi ke-6. Tantangan kemudian Maxime Renaux melewati Herling untuk posisi ke-6, diancungi jempol dari Jeffrey saat Maxime melihat ke udara. Dan di garis finish, posisi pertama oleh Gesser, posisi kedua oleh Prado, dan posisi ketiga oleh Fevre. Berikut hasil keseluruhan. Prado di posisi pertama, Romain Fevre posisi kedua, dan tim Gesser di posisi ketiga. Kemenangan GP Prado yang ke-39 menyamai Eric Gobers yang menyamai total tertinggi ke-7 sepanjang masa. Berikut hasil klasemen kejuaraan. Prado posisi pertama, Fevre kedua, Gesser ketiga, Jonas dan Renaux 5 besar. Di podium, Jorge Prado pertama, Romain kedua, dan tim Gesser ketiga. Prado mendapatkan plat merah, kemenangan yang fantastik awal yang mengagumkan oleh Jorge Prado di musim ini, pemenang Grand Prix dan kejuaraan. Saya sangat senang dengan apa yang terjadi saat ini. Semua berjalan baik, saya merasa nyaman dengan motornya dan kami melakukan beberapa perbaikan dari tahun lalu, jadi saya merasa seperti pembalap yang lebih baik. Dan ya, saya sangat senang meninggalkan Argentina dengan plat merah dengan kemenangan dan memulai musim ini. Jadi saya sangat bahagia. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh tim Red Bull Gas Gas Factory Racing, semua orang di belakang saya, pelatih saya, keluarga saya, semua orang yang bekerja keras dalam hal ini, dan hey, mari maju melaju. Semoga kita bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Pelat merah di tahun ini.